Kisah pun diawali dengan terlihatnya seorang wanita yang datang ke kafe. Ia bernama Bea. Antrian di kafe itu sangat panjang, tapi wanita itu mengambil jalan pintas dan minta dibuatkan pesanan karena dia sedang buru-buru. Barista pun tentunya tidak bisa melakukannya untuk Bea. Lalu tiba-tiba ada seorang pria yang mengaku kalau Bea adalah istrinya. Kebetulan pria itu sudah di depan barista. Ia pun memesankan pesanannya Bea. Thank you. Dari sinilah Ben dan Bea berkenalan, lalu Bea pun ke kamar mandi. Sambil membersihkan tangan, Bea mengabari temannya kalau tadi ada pria baik yang memesankan pesanan tanpa Bea harus antri. Tapi tiba-tiba Bea tak sengaja membasahi celananya. Ia pun mencoba mengeringkan celananya tersebut. Lalu keluarlah Bea dari kamar mandi. Bea sangat berterima kasih karena minumannya Bea tidak digondol. Lalu Bea akan pergi. Ben melihat tisu menempel di kakinya Bea. Ben pun menghentikan Bea dan Ben juga ngajak Bea kencan. I'm Ben. I'm Bea. Malamnya mereka sedang kencan. Awalnya cuma main masak-masakan, tapi akhirnya mereka pun gaslep-gaslep di sofa. Lalu pagi harinya Bea pun bangun lebih awal. Bea pun akan meninggalkan Ben, sedangkan Ben merasa aneh mengapa Bea tidak berpamitan kepadanya. Bea sendiri rupanya cuma ke warung Maklimah. Ia akan kembali ke rumahnya Ben sambil bercerita kepada temannya tentang bagaimana hebatnya Ben tadi malam. Ben sendiri didatangi oleh temannya yang bernama Pete. Pete menduga kalau Ben sedang jatuh cinta dengan wanita tadi malam dan Pete juga ingin bertemu dengannya. Tapi Ben berkata kalau wanita itu adalah bencana. Bea yang tak sengaja mendengar itu, ia pun jadi mundur alon-alon. Lalu malam harinya Pete dan Ben pun datang ke klub. Ben pun dikenalkan dengan Hale oleh Claudia. Claudia dan Ben sudah kayak saudara. Lalu Hale memanggil teman satunya, dan ternyata itu adalah Bea. Hale, Claudia dan Pete pun cuma kebingungan karena Ben dan Bea justru berdebat. Mereka bertiga pun tidak mau ikut campur dengan urusannya Bea dan Ben. Well, I am a disaster. Oh, away from this. He got with when she was on her break from Jonathan. No way. Seminggu kemudian, keluarganya Hale akan berlibur sekaligus menikahkan Hale di Sydney. Tak lupa Ben pun diajak ke Sydney. Dalam pesawat, Ben menemui Bea. Ben sudah tahu kalau Bea sudah memutuskan pacarnya beberapa bulan lalu. Ben beranggapan kalau pada saat itu Bea cuma menjadikan Ben sebagai bahan pelampiasan. Lalu malam harinya Bea iseng nyari Ben. Kebetulan Ben sudah ngorok. Ia pun nyuri rotinya Ben, tapi ia tak sengaja menekan tombol-tombol di situ. Lalu orang di samping pun terbangun. Bea pun berpura-pura menjadi istrinya Ben, dan Bea juga tak sengaja mendengar lagu kesukaannya Ben. Sampailah mereka di Sydney. Saat di pantai, Ben melihat mantan pacarnya sedang berjemur. Ben pun jadi menyapa Margaret. Bea sendiri memberikan selamat kepada Hale karena Hale akan menikah. Lalu Bea melihat Ben sedang ngobrol dengan Margaret. Bea pun menyembunyikan cemburunya. Ben sendiri sepertinya masih menyimpan rasa kepada Margaret, tapi sepertinya Ben sudah bertepuk sebelah kaki, di mana Margaret mengenalkan Ben kepada pacarnya yang bernama Beau. Setelah itu Bea menghadap ayah dan bunda. Ayah dan ibunya Bea melihat ketidakbahagiaan di dirinya Bea. Mereka mengusulkan agar Bea menjalin hubungan dengan Ben, tapi Bea tidak mau. Bea menolak keras kalau dia dijodohkan dengan Ben. Could still be you someday. Could have been you. Malamnya Bea dan Ben disuruh bergabung dengan yang lainnya. Ben dan Bea pun keluar di saat yang bersamaan. Mereka berdua kayak musuh yang ditempatkan dalam satu rumah. Setelah itu Ben dan Bea pun diberkati. Mereka diberkati di bagian kepala dan kelaminnya mereka. Lalu Ben dan Bea kayak musuh lagi. Mereka menyalakan kembang api secara bersamaan. Hasilnya mereka tak sengaja membakar karangan bunga. Margaret pun langsung turun tangan. Setelah kejadian itu, semua orang rapat kecuali Ben dan Bea. Mereka berencana akan menjodohkan Bea dan Ben. Mereka harus bekerja sama. Esoknya semua orang pun bersenang-senang sesuai dengan nalurinya. Sudah bebas finansial mah bebas.
Lalu ayahnya Bea dan Pete pun mulai menjadi pak comblang untuk Ben. Mereka sengaja cerita keras-keras soal Bea dan mereka juga bilang kalau Bea mencintai Ben. Di lain sisi Haley dan Claudia juga melakukan hal yang sama kepada Bea. Tapi tentu saja Bea tidak mempercayai hal itu. Lalu datanglah Ben yang dengan pedenya yakin kalau Bea jatuh cinta kepadanya. Tapi Bea bilang kalau dia tidak terpengaruh dan Bea juga menunjukkan mak comblang yang sedang bersembunyi. Setelah itu Bea menantang Ben lomba renang. Siapa yang sampai kapal duluan dialah yang menang. Tapi baru aja beberapa meter Ben udah nggak kuat. Ben mengakui kalau dirinya nggak jago renang. Lalu sesampainya di kapal, Ben sudah ongoh-ongoh. Ia pun dibantu Bea. Lalu tiba-tiba Bea melihat ibu dan ayahnya juga mengundang mantannya Bea. Bea pun langsung akan bersepakat dengan Ben supaya ibu dan ayahnya tenang, yaitu dengan cara Bea dan Ben akan berpura-pura pacaran. Ben yang mendengar itu, ia pun belum yakin. Lalu mereka berdua pun kembali. Mereka mulai bermesraan di depan semua orang. Seketika mereka semua pun terkejut. Lalu datanglah mantannya Bea yang bernama Jonathan. Ben pura-pura cemburu tentunya. Sedangkan ayah dan ibunya Bea meminta maaf karena mereka sudah mengundang Jonathan. Kemudian berangkatlah mereka ke hutan untuk menjelajah. Ben dan Bea akan meyakinkan mereka dengan cara bermesraan di depan mereka. Tapi Bea dan Ben malah melakukan hal konyol. Dan tak ada satu orang pun yang melihat mereka saat mereka saling merogoh silit. Okay, now you're just playing ball. Okay, just hope. See, it's like hope. Lalu Bea merasa ada yang aneh dan ternyata di celananya Ben ada laba-laba. Ben pun membuang semua pakaiannya dan meminta tolong. Tapi semua orang tidak melihat hal itu. Setelah itu semua orang pun kebingungan karena Ben memakai celananya Bea. Lalu sampailah mereka di rumah. Ben yang seorang gak jago renang pun sok-sokan ngajarin ayahnya Bea berenang. From your nose to your toes, you just kind of question. I think it's just gonna help clear your mind. Tell her I love her. When you know she's the Lalu Bea pun datang. Bea dan Ben berkata kalau cinta mereka berdua sudah sangat kuat dan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun. Jadi percuma saja ayah dan ibunya mengundang Jonathan. When Jonathan showed up, I don't want to hurt his feelings. And I know what you guys are thinking. Kemudian Ben akan ke kamar, tapi ia berpapasan dengan Beau yang akan membersihkan pasir dari gablernya. Ben pun bingung itu apa itu gabler. Beau menjelaskan kalau dia menamai otongnya dengan nama gabler. Bea sendiri berpapasan dengan Jonathan. Mereka pun jadi main catur sambil membicarakan masa lalu. Dari situ Jonathan mengakui kalau dia masih sering memikirkan Bea. Begitupun juga dengan Bea. Straight to third. me being here, but believe me, I had That's sweet. You're part of the family. Ben sendiri minta kopi kepada Margaret. Di situ Margaret bersikap sangat manis kepada Ben dan dia juga bilang kalau hubungannya dengan Beau cuma main-main doang. Margaret butuh pria serius dan romantis seperti Ben. Seketika Ben langsung OTW ke kamarnya Bea. Ben mengatakan kalau Margaret masih berharap kepada Ben, yang berarti kemungkinan Margaret tidak percaya kalau Bea dan Ben sudah berpacaran. Atau kalau enggak, Margaret sengaja menggoda Ben supaya Ben dan Bea jujur pada semua orang tentang hubungan kepalsuan mereka. Setelah itu mereka semua akan pergi. Ben membukakan pintu untuk Bea, tapi yang masuk malah Margaret. Sampailah mereka di dermaga. Jonathan dan Margaret pun dibuat cemburu dengan keromantisannya Bea dan Ben. Dalam kapal mewah tersebut, saat Ben ngobrol dengan Margaret, Bea mulai kayak cemburu beneran. Begitupun juga saat Jonathan ngobrol dengan Bea, Ben mulai agak keprige ngono. Lalu tiba di sesi dance. Ben tidak mau kalah dengan yang lainnya. Ia pun ngajak Bea dansa supaya yang lain tidak curiga dengan kebohongan mereka. Tak berhenti di situ, Bea ingin Ben dan dirinya melakukan adegan Titanic. Awalnya Ben males banget, tapi akhirnya semua orang pun iri dengan Ben dan Bea yang begitu romantis. That's the cutest thing I've ever seen. Are they watching? Lalu semua orang pun kembali ke belakang, termasuk Jonathan dan Margaret yang cemburu. Dan tiba-tiba Bea pun terpeleset. Meskipun Ben gak jago renang, tapi Ben mencoba menyelamatkan Bea.
Meskipun di situ Ben secara tidak langsung menyelamatkan Bea, tapi Ben berhasil menenangkan Bea. Lalu semua orang melihat mereka di air. Awalnya mereka menduga kalau mereka benar-benar menjiwai adegan Titanic, namun akhirnya mereka pun memanggil bantuan. Ben dan Bea sendiri berenang ke sebuah tiang. Mereka menduga kalau mereka akan mati dimakan hiu sebentar lagi. Untuk itulah Ben berkata jujur, di mana pada saat malam pertama kali bertemu dengan Bea, Ben merasa sangat cocok dengan Bea. Tapi Ben kecewa dengan Bea karena Bea pergi tanpa berpamitan. Bea pun menjelaskan kalau saat itu dia akan kembali ke rumahnya Ben, tapi Ben bilang kalau Bea adalah seorang bencana. Ben berkata kalau pada saat itu Ben sedang emosi karena kehilangan Bea, makanya Ben berkata yang enggak di depannya Pete. Lalu datanglah bantuan untuk mereka berdua. Ben takut ketinggian dan ia hampir pingsan, tapi Bea menyanyikan lagu kesukaannya Ben supaya Ben tidak panik. Lalu sampailah mereka di rumah. Awalnya Ben cuma meniup mulut Bea karena Bea habis makan roti panas. Tapi akhirnya mereka pun terbawa suasana. Mereka pun langsung gaslep-gaslep. Setelah perusluk-uslukan barusan selesai, Ben melepaskan tangannya Bea. Ben pergi secara diam-diam. Bea pun jadi kecewa dengan Ben. Siang harinya Ben pun ke pasar dengan Pete. Pete bercerita soal Bea yang berhenti sekolah hukum kepada Pete. Dan di lain sisi Bea beli kue bareng Margaret. Margaret menanyakan soal keseriusan hubungannya Bea dan Ben. Tadi malam Margaret tahu kalau mereka habis usluk-usluk. Lalu Margaret meminta izin kepada Bea untuk menikung Bea. Seketika Bea pun mengikhlaskan Ben. Lalu sesampainya di rumah, Bea dimarahin ortunya karena Bea sudah berhenti sekolah hukum. Mereka mendengar kabar itu dari Pete. Seketika Bea pun menyadari kalau lambene Ben lemes juga. Padahal pada waktu itu Bea sudah melarang Ben untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Lalu Bea pun mengakui di hadapan semua orang bahwa hubungannya Bea dan Ben cuma settingan. Found out what? She quit law school. You're real shit. I made a mistake. Yeah. Yeah, what's your reason? Lalu kini tiba di hari pernikahannya Halle. Ia pun didandani secantik mungkin. Begitupun juga dengan Claudia yang akan menikah bareng Halle. Lalu mereka pun OTW ke lokasi resepsi. Sampailah mereka di lokasi yang indah dan damai. Namun yang paling mengejutkan adalah ternyata Halle menikah dengan Claudia. Damn, shit man, this is gila nih. Setelah mereka sah menjadi pasangan istri-istri, Bea meminta maaf kepada ortunya karena dia sudah berhenti sekolah hukum. Ortunya pun sudah tidak mempermasalahkan hal itu dan kini mereka hanya ingin kebahagiaannya Bea. Lalu Margaret mulai mendekati Ben. Bea yang melihat itu, ia pun cemburu beneran dan memilih pergi dari pesta. Lalu setelah Bea pergi, Ben berkata kepada Margaret bahwa Ben sudah tak mencintai Margaret lagi. Lalu mereka berempat mencumbelangi Ben lagi supaya Ben ngejar Bea. Tapi Ben malah marah-marah dan ia merasa kalau Bea tidak mencintai Ben. Halle dan Claudia pun berkata kalau tadi Bea sangat cemburu saat melihat Ben berciuman dengan Margaret. Seketika Ben pun berpikir keras tentang kemana perginya Bea. Lalu setelah Ben tahu kemana Bea, Ben pun langsung mencemplungkan dirinya ke laut. Setelah diselamatkan pakai helikopter, Ben pun meminta tolong untuk mengantarkannya ke suatu tempat. Sampailah Ben di lokasinya Bea. Ben pun langsung melamar Bea.